Shalom Jemaat GB Citra Family. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah minggu ini. Sebelum itu, mari sama-sama kita simak pengumuman untuk sepekan ke depan. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali bergabung bersama kami pada ibadah hari ini. Anda tentunya bukan orang asing. Apabila saudara belum memiliki tempat beribadah tetap, dengan sukacita kami mengundang saudara untuk datang ke ibadah selanjutnya. Ibadah Raya New Normal akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi. Kami menghimbau agar jemaat hadir tepat waktu karena pintu gereja akan ditutup pada pukul 8:10. Jemaat yang hadir wajib mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh gereja. Kelas bimbingan pranikah akan dibuka kembali pada bulan Agustus. Kami menghimbau bagi para pasangan yang akan menikah agar dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Dalam upaya mengurangi penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau seluruh jemaat agar dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau menggunakan QR Code. QR Code dapat diakses melalui aplikasi OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Kegiatan gereja seperti komsel dan ibadah komisi masih belum dapat dilakukan di gedung gereja, namun masih dapat dilakukan secara online seiring melihat perkembangan kasus COVID-19. Pada bulan Agustus kita akan bersama-sama membahas mengenai gaya hidup mengasihi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita yang terbaik untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, sungguh bersuka cita kita bisa kembali bertemu untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari saya mau ajak setiap kita untuk bangkit berdiri dan bersatu di dalam doa. Kami bawa Tuhan segenap hidup dan hati kami pagi hari ini kepadamu. Kami mau tanggalkan semua beban dan masalah hidup kami taruh di kaki Tuhan. Dan mengarahkan mata dan hati kami hanya kepada Engkau saja, sumber kekuatan dan sumber sukacita kami. Kerinduan kami pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh disenangkan lewat ibadah kami. Ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berkenan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau akan memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan selesainya. Dan hidup kami akan diubahkan, dimenangkan, dipulihkan, bahkan sakit penyakit kami disembuhkan. Karena kami kembali berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus yang menjadi penyelamat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari setiap kita yang siap untuk beribadah kepada Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita saudara? Haleluya. Sebab inilah yang menjadi iman kita sebagai anak-anak Allah. Bahwa sukacita kita bukan ditentukan oleh kondisi sekitar kita, amin. Tapi sukacita kita ada di dalam Dia, Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan kita mau sungguh-sungguh bernyanyi bagi Dia pagi hari ini saudara. Mari sama-sama serukan, nana-nana. Na na na
kebaikannya saudara. Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya. Serukan, na 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 na, na 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 na, saudara yang bersuka cita, angkat tangan kita buat Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Sekali lagi saudara, lebih tinggi lagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Sama-sama serukan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya. Sekali lagi saudara, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Mari silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Sekalipun kami tahu itu sulit Tuhan, karena di dunia ini kami lihat semakin sulit kami menemukan kasih yang sejati. Tapi doa kami pagi hari ini, Tuhan mampukan setiap kami, anak-anak-Mu menjadi alat-Mu untuk kembali membawa kasih ke tengah-tengah dunia ini Tuhan. Dan kami percaya kami sanggup melakukannya, sebab Engkau Allah yang akan memampukan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang Immanuel, senantiasa beserta dengan kami. Mari bersama saudara. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari lebih sungguh lagi saudara. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Lagi saudara, Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari biarkan kasih-Nya mengalir. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Dengan iman saudara katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama. Immanuel, kami percaya Tuhan. Immanuel, Immanuel, mari bersama-sama sembah Dia. Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Jemaat Tuhan saja katakan, Kau kuatkan, dalam kesesakan. Amin. Sekali lagi saudara. Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Haleluya. Sungguh kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kau Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar dan ajaib dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk anugerah dan kemurahan Tuhan kalau kami boleh datang beribadah pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang agung, rencana yang mulia dalam hidup kami. Karena biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, melawat, menjamah, melembutkan hati kami sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan kami.
Tuhan yang menopang dan memberi kekuatan kepada hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Tuhan yang menaruh perkataan firman-Mu di dalam lidah bibir hamba-Mu, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini sanggup menjamah dan memberkati setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus, pada setiap kita yang haus dan rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Boleh berikan tepuk tangan kembali, kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Yes, Dani temenin saya. Ya. Terima kasih sebelumnya untuk tim PW ya, yang sudah membajak melembutkan hati kita sehingga kita boleh siap menerima kebenaran firman Tuhan. Shalom seluruh jemaat GBI Citra Family dikasih Tuhan, baik yang berada di gereja maupun yang sedang menyaksikan melalui online. Semoga semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Ya. Hari ini kita akan membahas satu tema di bulan Agustus. Kita tahu semua temanya berjudul Gaya Hidup Mengasihi. Seperti kita tahu bahwa mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September nanti kita akan membahas mengenai series perubahan gaya hidup. Supaya dengan tujuan goalnya kita mempunyai gaya hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Dan bulan Agustus ini kita akan belajar bersama mengenai gaya hidup mengasihi. Karena ini minggu terakhir di bulan Agustus, saya percaya bahwa kita semua sudah banyak diberkati oleh tema ini melalui khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya. Namun saya juga percaya bahwa nanti meskipun firman-Nya sama, namun Tuhan banyak cara untuk menyampaikan dan memberikan pewahyuan yang berbeda bagi setiap kita. Amin. Amin. Kita akan baca bersama-sama nats firman Tuhan yang diberikan untuk bulan ini. Diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat ke-34. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Bersama-sama kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Firman ini kembali diteguhkan, ditegaskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 21. Bersama kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-21. Ya, baik. 1, 2, 3. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dan perintah ini kita terima dari Allah bahwa setiap orang yang mengasihi Allah harus mengasihi saudaranya juga. Jadi dari dua kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita mempelajari bahwa mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita itu adalah perintah Tuhan. Bukan satu pilihan, bukan satu optional. Bahkan di dalam firman Tuhan yang lain, firman Tuhan mengatakan bahwa kita seorang pendusta. Jika kita berkata mengasihi Allah, tapi kita membenci saudara kita membenci saudara kita. Jadi dengan jelas hal ini memberikan kita pengertian bahwa seberapa besar kita mengasihi Tuhan itu bisa dilihat atau bisa diukur dari seberapa besar kita mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita. Atau dengan kata lain, kita bisa mengekspresikan kasih kita kepada Allah dengan kita mempraktekkan gaya hidup mengasihi kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita. Bersama pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mempraktekkan gaya hidup mengasihi ini melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah sangat familiar, yang sudah sangat sering kita dengar dan kita baca. Kita baca bersama-sama di dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai dengan 31. Bersama-sama dengan suara keras, 1, 2, 3. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Melalui firman Tuhan ini dengan jelas Yesus mau menegaskan bahwa dasar dari hukum yang utama dan terutama yang harus dimiliki oleh setiap kita orang-orang yang percaya adalah kasih. Karena kasih adalah yang terbesar. Dikatakan nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, namun kasih tidak berkesudahan. Bahkan Paulus menegaskan bahwa
Sekalipun aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi penting buat setiap kita anak-anak Tuhan untuk bisa membagikan kasih. Kasih yang kita terima dari Tuhan ini dengan mempraktekkan gaya hidup mengasihi kita kepada sesama. Supaya banyak orang bisa mengenal, bisa melihat kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang ajaib. Sehingga akhirnya mereka mau percaya dan mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat pribadi mereka. Amin. Ada 3 kelompok atau golongan orang jika dipandang dari sudut kasih, dari konteks kasih. Boleh tampilkan? 3 kelompok atau golongan orang jika dipandang dari sudut kasih, ya, dari konteks kasih. Kelompok yang pertama adalah kelompok atau golongan orang yang saling mengasihi. Kelompok yang kedua adalah kelompok atau golongan orang yang saling membenci. Kelompok ketiga adalah kelompok golongan orang yang tidak saling mengasihi dan juga tidak saling membenci. Dengan jelas, kita anak-anak Tuhan, umat orang percaya harus memilih masuk ke dalam kelompok golongan yang pertama. Supaya kenapa? Supaya kita bisa mempraktekkan gaya hidup mengasihi kita kepada sesama. Jadi kita harus masuk di dalam kelompok golongan orang yang saling mengasihi. Jangan masuk di dalam kelompok golongan orang kedua atau ketiga. Walaupun ada sebagian besar orang berkata bahwa kelompok 2 ternyata dalam tanda kutip lebih baik dibandingkan dengan kelompok 3. Mengapa demikian? Karena ternyata kelompok 2, kelompok orang yang saling membenci, ini mereka masih punya perhatian, masih peduli, terutama terhadap musuh-musuhnya. Jadi seandainya, kalau di jemaat, di gereja ada yang bermusuhan, ini seandainya, maka mereka akan memperhatikan musuhnya. Kalau musuhnya ibadah pagi, maka mereka akan berusaha untuk datang di ibadah sore. Demikian juga sebaliknya. Kalau musuhnya datang di ibadah sore, maka mereka akan berusaha untuk datang di ibadah pagi. Dari sejak halaman parkir, mereka sudah memperhatikan apakah ada kendaraan musuhnya. Memastikan bahwa benar-benar musuhnya tidak hadir di gereja. Jadi, kelompok kedua ini ternyata masih punya perhatian yang besar, masih punya peduli, terutama terhadap musuh-musuhnya. Beda dengan kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini kelompok golongan orang yang tidak saling mengasihi dan tidak saling membenci. Ini kelompok golongan orang yang disebut dengan super cuek. Orang yang tidak peduli. Bahkan dia nggak tahu siapa yang datang beribadah atau tidak beribadah. Mereka juga bahkan mungkin nggak peduli siapa yang khotbah. Mereka nggak tahu siapa yang khotbah. Mereka orang-orang yang tidak berinteraksi. No social life dalam kehidupan mereka. Sehingga kehadiran mereka di gereja itu seperti angin. Datang perginya berlalu demikian aja. Tidak ketahuan. Kehadiran mereka tidak membawa dampak apapun di gereja. Jadi sekali lagi, jangan masuk golongan 2 atau 3. Kita semua harus masuk di dalam golongan yang pertama. Kelompok orang yang saling mengasihi. Sehingga kita bisa mempraktekkan gaya hidup mengasihi kepada sesama kita. Kepada saudara-saudara kita. Amin. Baik, hal yang pertama yang kita akan pelajari adalah gaya hidup mengasihi kita kepada Allah. Markus 12 ayat 30 berkata bagaimana kita mengasihi Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita. Bersama-sama kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang begitu mengasihi Tuhan secara luar biasa. Kita baca bersama di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Siapa penulis Mazmur ini? Daud. Ya. Ketika Daud menuliskan Mazmur ini, Daud dalam keadaan bahaya yang sangat besar. Dia dalam keadaan bahaya yang sangat serius. Daud dikepung oleh musuhnya dan akan diserang oleh musuhnya. Bahkan
Musuh-musuhnya itu berkemah, mengelilingi Daud, mengepung Daud dan akan menyerang Daud. Dalam keadaan yang sangat kritis, dalam keadaan yang sangat mencekam, Daud justru berdoa kepada Tuhan. Supaya dia bisa berdiam di rumah Tuhan, dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, dan dia bisa menikmati bait Tuhan. Bagi sebagian orang, doa Daud ini tidak masuk akal, tidak wajar. Kenapa Daud nggak minta aja kepada Tuhan supaya Tuhan menghancurkan musuh-musuhnya, sehingga dia bebas dari serangan musuhnya? Tapi sekali lagi Daud nggak minta hal itu. Daud cuma minta satu hal, supaya dia bisa berdiam di rumah Tuhan. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan Daud, apa yang ada di dalam isi hati Daud, mengapa, apa yang kita harus dapat mempelajari lebih rinci, lebih detail. Apa yang menjadi isi di dalam doa Daud. Doa Daud, kalimat pertama dimulai dengan satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itu berarti satu-satunya yang Daud minta kepada Tuhan dari banyak pilihan lain, dari banyak opsi yang lain. Namun hanya satu hal yang Daud minta kepada Tuhan, supaya dia bisa berdiam di rumah Tuhan. Ini menandakan bahwa Daud bukannya tidak punya pilihan. Daud bahkan punya banyak pilihan. Dia bisa minta kepada Tuhan untuk menghancurkan musuh-musuhnya, membebaskan dia dari serangan musuhnya. Dan dia percaya Tuhan sanggup melakukan hal itu. Daud bahkan juga bisa minta kepada Tuhan supaya memproteksi dirinya, menjaga dirinya, melindungi dirinya sehingga dia bebas dari serangan dari mara bahaya yang ada. Dan dia juga percaya Tuhan terlalu sanggup untuk melakukan hal itu. Namun sekali lagi, Daud tidak minta semua itu. Daud cuma minta satu hal, supaya dia bisa berdiam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan-Nya dan menikmati bait-Nya. Seperti lagu pujian ini berkata, boleh minta di G dan satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Itulah doa pujian Daud kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa tidak ada hal lain selain Tuhan di dalam hati Daud. Tuhanlah yang menjadi center, menjadi pusat di dalam kehidupan Daud. Bahkan Daud tidak lagi memperhatikan mengenai keselamatan dirinya. Daud tidak lagi memperhatikan mengenai keamanan dirinya. Karena Tuhanlah yang sudah menjadi fokus di dalam kehidupannya. Itulah contoh bagaimana seseorang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan mereka. Jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan kita, maka Tuhan akan menjadi center, Tuhan akan menjadi pusat, Tuhan akan menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Dan jika Tuhan menjadi fokus di dalam kehidupan kita, maka Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan jika Tuhan berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kita, maka Tuhanlah yang mengontrol dan menggerakkan kehidupan kita. Sehingga kita pasti akan menggenapi setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik dan tidak turun. Kita hidup di dalam berkat anugerah dan kemurahan Tuhan. Apapun yang kita perbuat, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Siapa yang percaya? Katakan, amin. Contoh kedua, bagaimana seseorang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatannya. Kita ambil dari seorang tokoh di dalam Alkitab. Seorang yang luar biasa mengasihi Tuhan. Siapa dia? Abraham. Bapak Abraham. Di dalam Kejadian 22 dijelaskan bagaimana kepercayaan Abraham diuji oleh Tuhan, diuji oleh Allah. Di dalam Kejadian 2 itu disebutkan bagaimana Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak, anak yang dikasihnya, sebagai korban bakaran yang dipersembahkan kepada Tuhan.
Ini menjadi kontradiktif, menjadi pertentangan batin di dalam hati Abraham. Bagaimana mungkin Tuhan yang sudah memberikan Ishak sebagai mujizat di masa tuanya, kemudian Tuhan minta kembali untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang harus dikatakan Abraham kepada Sarah istrinya, yang juga telah mengandung dan melahirkan Ishak di masa tuanya? Dan apa pula yang harus dikatakan Abraham kepada Ishak, anak yang dikasihinya? Semua permintaan Tuhan itu tidak masuk akal, tidak masuk logika buat Abraham. Sesuatu yang absurd. Namun di atas segalanya, Abraham tetap tunduk, taat, dan setia terhadap perintah Tuhan. Itu semua karena kasih Abraham yang begitu besar kepada Tuhan. Karena Abraham mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budinya. Sehingga ia mempunyai roh takut akan Tuhan yang luar biasa. Kita tahu di akhir kisahnya bahwa Tuhan menyediakan anak domba sebagai ganti Ishak sebagai korban persembahan. Apa yang mulanya tidak masuk akal, akan Tuhan buat menjadi masuk akal pada akhirnya. Jika kita tetap mengasihi Tuhan di atas segalanya, kita tetap tunduk, taat dan setia terhadap perintah dan ketetapannya. Pesan profetiknya, jika mungkin saat ini kita sedang menghadapi pergumulan yang sulit, badai kehidupan yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita, membuat kita semakin dan seolah-olah tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang terjadi, apa yang menimpa kita, membuat segala sesuatu yang menjadi tidak masuk akal, tidak masuk logika. Saya mau berkata satu hal, jangan menyerah. Tetap bertahan, tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Dan percaya, Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Amin. Seperti lagu pujiannya berkata, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Bersama-sama angkat suaramu, angkat imanmu, katakan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang agung dan mulia dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah untuk mengasihi Tuhan di atas segalanya. Mengasihi Tuhan dengan segala kekuatan, akal budi, dan kekuatan kita. Amin. Amin. Hal yang kedua yang akan kita bahas adalah gaya hidup mengasihi kita kepada sesama. Kalau pertama tadi kita membahas gaya hidup mengasihi kita kepada Allah. Yang kedua kita bahas mengenai gaya hidup kita mengasihi kepada sesama. Seperti Markus 12 ayat 31 berkata bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apakah itu sesuatu yang mudah atau sesuatu yang sulit? Akan menjadi mudah kalau kita diminta untuk mengasihi orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai. Pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, teman-teman terdekat kita, sahabat-sahabat kita, itu akan jadi mudah untuk mengasihi mereka. Tapi sesama bicara bukan sampai di situ saja. Sesama kita termasuk orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang menjengkelkan kita, orang-orang yang menyakiti kita.
apakah kita masih bisa mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Karena itu perintah Tuhan, tidak ada pilihan. Kita harus bisa dan pasti bisa. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan logikamu. Andalkan kekuatan Tuhan. Biar kasih Tuhan menguasai hati, pikiran, dan jiwa kita. Sehingga kita bisa membagikan kasih Tuhan, kasih agape itu kepada sesama kita. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang hanya memberi tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apapun. Kita akan belajar mengenai gaya hidup mengasihi sesama ini kembali dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang begitu luar biasa mempraktekkan gaya hidup mengasihi sesama ini. Siapa dia? Dia adalah Salomo. Di dalam satu Raja-Raja pasal 3, kita ketahui bahwa Salomo diberi satu permintaan oleh Tuhan. Dan permintaan itu pasti dikabulkan. Kalau kita berandai-andai, kita jadi Salomo, apa yang akan kita minta nantinya? Apa yang jadi permintaan kita? Mungkin sebagian orang minta kerjaan, sebagian orang mungkin minta juga kesembuhan, sebagian orang juga mungkin bisa minta jodoh, dan lain sebagainya. Namun, Salomo nggak minta semua itu. Salomo tidak minta sesuatu yang menjadi kepentingan dirinya. Salomo tidak minta sesuatu yang menjadi keinginan dirinya. Tapi Salomo minta sesuatu yang baik di mata Tuhan, yang baik di mata Allah. Salomo minta hikmat Tuhan, supaya dia bisa menjadi hakim yang adil buat bangsa Israel, umat Israel yang jumlahnya cukup banyak saat itu. Dan dia bisa memimpin bangsa Israel dengan roh kebijaksanaannya dari Tuhan. Sekali lagi, Salomo tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tapi Salomo lebih mementingkan kepentingan sesamanya, kepentingan umat Israel, sehingga dia mau menjadi raja yang adil, raja yang bijaksana atas bangsa umat Israel pada saat itu. Tapi ternyata Tuhan tidak hanya memberi Salomo hikmat, tapi apa yang tidak diminta oleh Salomo berupa kemuliaan, kekayaan, dan panjang umur, itu Tuhan berikan kepada Salomo sebagai bonus. Jadi kalau kita mau menerima bonus dari Tuhan, kalau kita mau menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, mari kita harus belajar untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Belajar untuk bisa mendahului kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri kita sendiri. Belajar untuk hidup bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saya akan tutup khotbah ini dengan satu kisah nyata. Seorang hamba Tuhan wanita bernama Corrie ten Boom. Boleh tampilkan fotonya? Yes, inilah wanita cantik bernama Corrie ten Boom. Dia seorang hamba Tuhan wanita, warga negara Belanda. Dia adalah seorang survivor, seorang yang selamat dari peristiwa Holocaust. Peristiwa Holocaust adalah peristiwa pembantaian Yahudi di Eropa pada saat itu. Di bawah pembantaian itu dilakukan oleh tentara Nazi di bawah pimpinan Hitler. Dan kurang lebih hampir 6 juta Yahudi Eropa menjadi korban pada saat itu. Menjadi korban kekejian dari tentara Nazi pada saat itu. Dan ketika Corrie ten Boom selamat dari peristiwa Holocaust itu, dia berkomitmen, dia mengabdikan dirinya untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik kepada setiap orang, kepada setiap jiwa-jiwa, agar mereka boleh mengenal dan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan ketika Corrie menjadi tua, dia diserang satu penyakit, stroke, gangguan di pembuluh darah di otaknya, yang membuat dia harus terbaring seharian di tempat tidurnya. Corrie tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Dan satu ketika
Tuhan hadir di dalam mimpinya dan memberi Kori 2 pilihan. Jadi ceritanya mirip-mirip dengan Salomo. Kalau Salomo diberi 1 pilihan, Kori diberi 2 pilihan sama Tuhan. Pilihan yang pertama, opsi yang pertama, Tuhan mengangkat penderitaan Kori. Tuhan mengangkat sakit penyakit Kori dengan memanggil pulang dia ke rumah Bapa. Artinya, Kori harus meninggalkan dunia ini. Pilihan yang kedua, opsi yang kedua, Tuhan menyembuhkan sakit Kori dan memakai dirinya untuk melayani Tuhan secara luar biasa. Tetapi kondisi, keadaan Kori pada saat menginjil akan jauh lebih menderita dibandingkan ketika dia sakit. Kita kembali berandai-andai. Kalau kita ada di dalam posisi Kori dan diberi 2 pilihan, apa yang menjadi pilihan kita? Mungkin bagi sebagian orang berkata, ya udah pulang ke rumah Bapa di surga aja deh, lebih cepat lebih baik. Hidup di dalam persekutuan kekal bersama Bapa di surga, jadi kita udah bebas tugas di dunia ini. Tapi ternyata Kori nggak pilih itu. Kori pilih yang kedua. Dia minta disembuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan memakai dirinya secara luar biasa untuk mengabarkan Injil. Menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Mengapa semua itu bisa dilakukan Kori? Karena Kori punya kasih yang luar biasa terhadap sesamanya. Dia begitu haus, dia begitu rindu untuk melihat setiap jiwa dapat mengenal dan diselamatkan di dalam Yesus. Karena dia tahu begitu berharganya satu jiwa bagi Tuhan. Kori sudah mempraktekkan gaya hidup mengasihi kepada sesamanya dan bisa menjadi contoh dalam kehidupan kita. Kori mengasihi Tuhan secara luar biasa dan kasihnya yang besar kepada Tuhan dia ekspresikan dengan mengasihi sesamanya secara luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita rela dan mau dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menyaksikan dan membagikan kasih Tuhan, kasih agape kepada sesama kita? Sehingga banyak orang boleh mengenal dan melihat kasih Yesus yang ajaib. Sehingga mereka boleh menerima keselamatan di dalam Tuhan. Dan mereka boleh menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat pribadi mereka. Amin. Mengundang tim PW untuk maju ke depan. Bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini kita boleh belajar sesuatu, kita boleh mendapat pencerahan dari Tuhan, sehingga kita boleh semakin mengasihi Tuhan, dan kita boleh semakin mengasihi sesama kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, Bapak sentuh hatiku Tuhan. Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan dengan imanmu di hadapan Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkau sentuh setiap kami. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Dan Engkau sendiri yang memproses kami. Bagaimana kami punya hati yang mengasihi. Terutama kepada Tuhan yang telah mengasihi lebih dahulu kepada kami. Supaya kami juga boleh mengalirkan kasih ilahi kepada banyak orang. Sehingga orang lain juga boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Dan bahkan orang-orang yang mengalami Tuhan, kasih Tuhan itu diberkati dan diubahkan hidupnya. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kasih ilahi bekerja dalam setiap kami. Karena itu Tuhan Engkau yang mengampuni kami. Kalau selama ini kami hanya berfokus kepada diri kami sendiri. Mengasihi diri sendiri, mengasihani diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Sentuh dan jamah, ubahkan kami, bentuk kami seperti yang Engkau mau. Karena itu Engkau sendiri yang akan memberkati setiap kami, memakai setiap kami. Karena dunia di sekitar kami membutuhkan kasih ilahi turun, menjamah setiap kami. Sehingga orang-orang yang lemah dikuatkan, orang-orang yang sakit disembuhkan, orang-orang lain yang tidak ada pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Bahkan setiap orang yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan diberikan keberanian tetap percaya kepada Kristus yang janjinya tidak pernah berubah. Engkau terus yang akan mengurapi dan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yakub Haris yang telah memberkati kami hari ini. Tuhan yang mengurapi dan memakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ketika kami boleh diberikan kesempatan juga dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami tahu semua datangnya daripada Tuhan. Kami juga boleh pergunakan semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kau memberkati setiap persembahan kami supaya dapat dipergunakan untuk kemajuan, pelebaran pekerjaan Tuhan dan memberkati banyak orang. Ketika sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang berjalan kaki maupun yang menaiki kendaraan. Penyertaan Tuhan sempurna memberkati setiap kami. Karena itu sedang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan mengarahkan kepada Kristus yang menjadi sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami mengucap syukur.